Kasihan juga itu ya, yang belum datang ya. Iya, Prof. Banyak kelas ini. Bukan belum datang, belum masuk. Ya, belum. Sudah pada datang semua. Datang di rumahnya masing-masing. Arik, Bintang, Albert, Yahya, Ananda, Ma'rifah, Andini, Suari, Anissa, Sucita, Akila, Ardesa, Ardepa, Arista, Salsabila, Arsa, Kristo, Citanang, Elvina, ini anak generasi milenial betul ya, namanya aneh-aneh semua nih, nama orang Indonesia, kreativitas bapaknya ini, namanya aneh-aneh semua. Baik saudara-saudara sekalian, selamat datang di kuliah online. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Malah di tengah COVID begini puasanya double. Maka warga yang non-muslim sebetulnya bisa juga memanfaatkan momentum COVID dan Ramadan ini ikut puasa juga. Malah sebaiknya ya minimal 10 kali cuci tangan. Dan bagi yang muslim, muslimah, kalau bisa berwudu terus. Berwudu terus karena kebersihan tangan ini walaupun nanti batal gitu, wudu lagi. Jadi semakin banyak berwudu, makin bersih. Tangan kita bersih, muka kita bersih, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau mendiskusikan mengenai hukum tata negara darurat. Tanpa disadari banyak orang, negara kita ini adalah negara yang keadaan daruratnya banyak sekali. Sering sekali. Cuman kita kan tidak menghayati apa itu rejim hukum keadaan darurat. Kita selalu terjebak dalam cara berpikir normal. Nah, normal. Maka rejim hukum yang kita pelajari, rejim hukum normal. Padahal dalam keadaan darurat, dalam keadaan emergency, itu hukum besinya kekuatan dalam hidup bersama itu, hukum normal hanya boleh diberlakukan dalam keadaan demokrasi. Sebab kalau hukum yang normal diberlakukan keadaan darurat, itu tidak akan ada keadilan. Sebaliknya, kalau keadaannya itu normal, kita tidak boleh menggunakan hukum yang mestinya dipakai. Darurat itu juga kan keadilan. Jadi interupsi Prof, maaf Prof. Tadi ya. Suaranya agak putus-putus. Mohon diulang kalau boleh betul Prof. Oh iya. Sebentar. Halo, Prof. Kedengeran nggak? Kedengeran, Prof. Halo? Kedengeran, Prof. Kedengeran. Dan Prof. Ke bawah ya? Waduh. Di-connect dulu. Halo? Sudah jelas? Jelas, Prof. Sudah jelas, Prof. Lagi, Prof. Mohon maaf tadi saya pindah lokasi ini, jadi mungkin kurang bagus. Saya pasang ini. Jadi kembali saya jelaskan hukum rejim hukum itu selalu kita
membicarakan, mendiskusikan, membahas hukum normal. Ya, yang kita pelajarin hukum normal. Padahal hukum itu ada dua macam. Harus disadari hukum yang normal itu hanya berlaku untuk keadaan normal. Sebaliknya, hukum yang tidak normal hanya boleh diberlakukan dalam keadaan tidak normal. Jadi, prinsipnya itu normal recht for normal tet. Sebaliknya, abnormal recht for abnormal tet. Kalau ini disimpang siurkan, itu akan menimbulkan masalah. Dan tidak akan ada keadilan yang tercipta. Nah, itu ya. Jadi, sementara kita selalu berpikirnya dalam keadaan normal. Padahal kita punya negeri banyak sekali masalah, banyak sekali keadaan daruratnya. Gitu. Nah, tetapi kita tidak terlalu menganggap serius mengenai soal ini, sehingga perhatian sarjana hukum Indonesia mengenai hukum keadaan darurat, yang ini yang kemudian puncak sistemnya itu pada konstitusi, maka kita bicara mengenai hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat. Nah, dua rejim hukum ini tidak boleh dicampur adukkan dan jangan dianggap sama. Dan yang kedua, kita jangan hanya gara-gara trauma dalam sejarah bahwa keadaan darurat sering disalahgunakan para penguasa, maka kita tidak mau membicarakannya, tidak mau mempraktekkannya menerapkannya dalam praktek. Tidak bisa begitu. Karena konstitusi negara kita sudah mengatur dua rejim hukum ini. Dan hampir semua konstitusi modern di dunia juga sama. Sudah mengatur keadaan normal bagaimana, keadaan darurat bagaimana. Sudah ada aturannya. Misalnya di India, itu lebih jelas tuh. Ya kan, konstitusi India itu 1 tahun lebih muda dari kita, tahun 1946, kita 45. Nah, mereka lebih rinci mengatur keadaan darurat itu. Kalau dibandingkan dengan konstitusi Amerika, memang tidak ada pasal satupun yang mengatur keadaan darurat, itu tidak ada. Tapi dalam praktek 2,5 abad sejarah demokrasi konstitusional, sejarah konstitusi demokratis di Amerika, itu sudah banyak sekali, sudah ratusan putusan-putusan judicial review Mahkamah Agung Amerika Serikat, maupun putusan-putusan judicial review, karena di Amerika itu tidak terpusat judicial review di negara-negara negara bagian. Itu sudah banyak sekali putusan-putusan yang menggambarkan apa yang dimaksud dengan hukum tata negara darurat itu. Jadi ada suatu keadaan darurat, dan daruratnya itu sendiri ada yang kategorinya perang, ada kategorinya tidak perang, tapi memerlukan operasi bersenjata, maka disebutlah darurat militer. Tapi ada juga yang sifatnya sipil, misalnya karena bencana pun dalam perkembangan praktek bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana non alam. Ya kan? Misalnya krisis keuangan, krisis moneter, kemudian krisis kayak yang dulu SARS, Ebola, nah sekarang ini COVID-19. Jadi sudah banyak sekali pengalaman sehingga pengertian keadaan darurat, perang, militer, sipil, itu sudah lazim. Sehingga undang-undang terakhir di Amerika yang paling baru itu tahun 67. National Emergencies Act tahun 1967. Dihitung 67 sampai sekarang 2020, ya, itu sudah selama 44 tahun, itu ada 61 kali Presiden Amerika memberlakukan keadaan darurat. Darurat itu macam-macam, ada yang darurat sipil, darurat lokal, misalnya ada pembunuhan 15 atau 17 mahasiswa oleh orang gila, ditembak, itu. Nah, dalam waktu tidak sampai berapa jam, Presiden Amerika Serikat, Presidennya Amerika Serikat itu memberlakukan keadaan darurat di county tertentu. Nah, itu biasa. Kenapa?
ya, pemberlakuan keadaan darurat harus oleh kepala negara karena itu sangat serius karena dia mengubah karakter hukum paling tidak ya di lokal setempat. Itu hukum yang normal berubah menjadi hukum yang tidak normal. Nah, dalam keadaan tidak normal, hukumnya itu juga harus hukum yang tidak normal. Bila mana perlu, menangguhkan berlakunya Undang-Undang Dasar. Bila perlu, menangguhkan berlakunya hak asasi manusia. Misal, dalam keadaan biasa di Amerika itu trespassing itu mutlak. Itu tidak boleh melanggar hak warga negara, trespassing, masuk rumah orang tanpa izin. Nah, itu melanggar HAM. Tapi dalam keadaan darurat, polisi seenaknya masuk sampai ke dapur, sampai ke kamar tidur. Itu dia diberi hak wewenang. Maka hak asasi manusia boleh ditangguhkan dalam kondisi darurat. Itulah sebabnya penting artinya proklamasi. Penting artinya deklarasi oleh kepala negara. Nah, ini di Amerika itu ya, setiap presiden itu rata-rata minimal 1 kali setahun dia mengadakan keadaan darurat dan nggak ada masalah. Nah, di kita ini banyak orang trauma. Padahal di konstitusi kita ada satu-satunya pasal, tapi jarang sekali kita baca. Dan jarang kita jadikan referensi. Ialah pasal 12. Pasal 12 Undang-Undang Dasar itu, coba lihat waktu menerbitkan Perpu kemarin. Perpu nomor 1 tahun 2020. Mana ada referensi di dalam mengingatnya itu pasal 12? Nah ada. Jadi perspektif penerbitan Perpu kemarin itu bukan keadaan darurat, itu keadaan normal. Maka kalau dia keadaan normal, produk hukum keadaan normal tidak boleh bertentangan dengan HAM, tidak boleh melanggar HAM, melanggar konstitusi, tidak boleh. Kecuali ya pengaturan-pengaturan pelaksanaan HAM yang memang dibolehkan menurut Undang-Undang Dasar untuk mengurangi untuk kepentingan menghormati hak orang lain. Nah, ya kan, boleh itu dibatasi, tapi pembatasannya tetap tidak boleh melanggar hak-hak yang di luar batasan-batasan itu, apalagi melanggar misalnya non-derogable rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar ayat 1, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat. Nah, itu kategori lain. Tapi intinya, pemberlakukan suatu keadaan negara dalam keadaan darurat itu sudah lazim diatur di negara-negara modern. Bahkan sebetulnya ini menginspirasi dari para ahli, itu ngambil inspirasinya malah lama sekali dari Romawi kuno. Zaman Romawi kuno itu kekuasaan darurat itu sudah diatur dan dibatasi 6 bulan. Nah, jadi belajar dari pengalaman baik dalam 2,5 abad terakhir di Amerika Serikat maupun belajar dari pengalaman-pengalaman sejak Yunani kuno, para ahli kayak Rousseau, John Locke, kemudian juga yang sering mengungkapkan ini juga Niccolò Machiavelli, ya kan, Montesquieu sudah membahas mengenai rejim hukum keadaan darurat itu. Di Indonesia pun sudah diatur keadaan darurat, diatur di pasal 12, keadaan normal pasal yang lain. Apa bunyi pasal 12? Itu jelas sekali pasal 12 itu. Presiden, ya kan? Kalau pasal 22 mengenai Perpu, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, kalau pasal 12, Presiden gitu kan, menyatakan keadaan bahaya. Hal mengenai syarat ya kan, dan akibat hukumnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu ada 2 kalimat itu. Jadi kalimat pertamanya Presiden menyatakan. Jadi ada pasal khusus menyatakan itu bisa bahasa lainnya memproklamasikan atau mendeklarasikan keadaan bahaya. Nah, keadaan bahaya inilah yang ya sebenarnya dimaksudkan sebagai emergency power, emergency
state of emergency, keadaan darurat. Darurat lebih umum, ya, tidak melihat dari segi ancaman bahayanya, tapi akibat dari bahaya itu ialah daruratan. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka pasal 12 ini sampai sekarang ini memang tidak pernah dijadikan rujukan dalam setiap kita mengatur, misalnya Undang-Undang nomor 7 tahun Undang-Undang nomor 6 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lihat konsideran mengingatnya juga tidak pakai pasal 12. Yang kedua, Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Gara-gara tahun 98 kita dan kemudian tahun 2008 pernah terjadi lagi krisis, ya kan? Maka kita buat undang-undang itu. Nah, undang-undang tahun 2016, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tapi lihat di dalam mengingatnya, tidak pakai pasal 12 juga. Nah, yang ketiga, undang-undang nomor 6 tentang undang-undang tentang karantina kesehatan. Nah, coba lihat di dalam pertimbangan mengingatnya juga tidak menggunakan pasal 12. Yang terakhir Perpu 1 2020 juga tidak menggunakan logika pasal 12. Artinya, ya, semua undang-undang pasca Orde Baru itu dibentuk dengan logika normal, bukan dengan logika keadaan bahaya. Padahal dalam sejarah hidup kita, semua orang yang hidup sekarang seluruh dunia belum pernah mengalami, ya, dampak bahaya dari corona atau COVID-19 outbreak ini, wabah corona 19 ini. Ini lebih berbahaya dari perang. Nah, kalau cuma perang itu cuma di wilayah tertentu, misalnya di Aceh saja, di Papua saja, atau operasi militer, bisa setempat-setempat, tidak seluruh. Nah, ini di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi mana ada ancaman bahaya lebih gawat dari COVID-19. Tapi toh tetap pembentuk Perpu kemarin tidak menggunakan logika pasal 12 Undang-Undang Dasar 45. Artinya, semua produk hukum ini ya produk hukum normal. Nah, begitu dia produk hukum normal, dia tidak boleh bertentangan dengan hukum tata negara normal. Ialah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh mengurangi hak asasi manusia, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain yang sudah ditegaskan konstitusional, tidak boleh diskriminatif. Nah, pejabat ini diberi imunitas, pejabat anu tidak, itu nggak bisa begitu. Misalnya apalagi sekarang nih, ya, orang dilarang, ya, sholat Jumat, orang dilarang berkumpul di gereja, ya, kebaktian, orang dilarang tarawih. Itu dasarnya apa? Melarang hak asasi manusia banget. Oh, itu sudah diatur dalam PP. Loh, kok PP mengatur dan mengurangi hak asasi itu bagaimana? Bagaimana? Ini nggak benar ini. Jadi, hak asasi manusia itu nggak boleh dikurangi, apalagi dengan PP. Ini ada kesalahan cara berpikir. Jadi, sekarang memang orang takut dengan COVID ini, ya kan? Nah, kita tidak boleh sombong. Maka orang terima dilarang untuk sholat, dilarang untuk tarawih. Orang terima akal sehat orang dan kemudian rasa takut orang dan malah disadarkan tujuan dari pejabat polisi, ya, memukul-mukulin dengan rotan kayak di India begitu, ya kan? Para orang yang tidak mau, yang masih mau pukulin. Nah, kita juga begitu. Ada masjid disuruh keluar di pukul-pukulin pantatnya. Nah, itu niatnya baik, tujuannya baik. Tapi itu kan, ya kan, melanggar HAM. Orang mau sholat di masjid kok nggak boleh. Dasarnya apa melanggar itu? Jadi, nyatanya kita ini sudah emergency. De facto namanya. Maka keadaan darurat kita ini ada dua macam. Ya. Satu, state of emergency de facto. Nah, secara de facto, kita ini sudah state of emergency. Tapi secara de jure, bukan.
karena tidak mengikuti ketentuan konstitusional yang mengatur mengenai hal itu. Karena apa? Pertama, ya, karena ketidaktahuan orang. Terutama ini dosa besarnya sarjana hukum. Banyak sarjana hukum yang nggak ngerti bahwa hukum tata negara ada dua macam. Tidak ngerti bahwa rejim hukum itu ada yang normal, ada yang darurat. Itu satu. Ini yang saya namakan ketidakmengertian akut. Bukan cuma sarjana hukum. Para profesor pun, termasuk profesor tata negara, banyak yang nggak paham. Yang kedua, karena trauma sejarah, trauma politik, seringkali keadaan darurat itu disalahgunakan di zaman Orde Lama, di zaman Orde Baru. Akibatnya orang segan. Maka misalnya tahun 98 pernah ada RUU tentang undang-undang tentang keadaan bahaya untuk mengubah, memperbaiki undang-undang yang sudah ketinggalan zaman tahun 59. Nomor 23 tahun 59. Jadi dulu sesudah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bulan Juli tahun 1959, suasana itu kan tegang, banyak perang, operasi militer di mana-mana. Maka terbitlah Perpu oleh Presiden Soekarno, dan akhirnya Perpu itu disetujui jadi undang-undang, maka dia menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 1959. Undang-undang itu sudah sangat ketinggalan zaman. Maka pada tahun 98 ingin diperbaiki, diubah sesuai dengan semangat zaman. Waduh, banyak sekali yang menentang. Akhirnya nggak jadi. Pokoknya ada hantu mengenai keadaan darurat itu di mata banyak aktivis pro demokrasi, ditambah ketidakmengertian para sarjana hukum. Nah, saya berharap saudara-saudara calon lulusan mahasiswa Fakultas Hukum S2, apalagi nanti S3, jangan nggak mengerti ini. Bikin malu. Karena di Indonesia kebetulan memang saking tidak banyak ya yang memberi perhatian. Baru ada 2 buku mengenai hukum tata negara darurat. Satu, Profesor Herman Sihombing tahun 80-an. Dia adalah guru besar UNAN, ya. Namanya Sihombing tapi dari UNAN, Padang dia. Nah, dia menulis buku Hukum Tata Negara Darurat. Tapi isi buku itu hanya rangkuman dan analisis mengenai undang-undang keadaan bahaya tahun 59. Nah, maka buku yang relatif mengungkap berbagai teori dari berbagai negara, itu satu-satunya buku ini. Nah, ini buku saya terbit tahun 2007, Hukum Tata Negara Darurat. Ini boleh nih kalau sudah nggak ada lagi toko buku, fotokopi aja, ya kan? Biar kulitnya bisa lebih bagus, biar menarik untuk dibaca. Ini di zaman COVID ini Anda harus baca ini, walaupun ini masih terlalu umum ya, masih terlalu umum. Nah, di samping ini ada buku yang akan saya terbitkan lagi nanti sebentar lagi nunggu percetakan, dan saya persilahkan nanti Ibu Yuni atau Pak Satya atau siapa yang menjadi koordinator di sini bisa membagikan makalah saya, ada 3 itu mengenai Perpu COVID, mengenai hukum pengecualian, dan mengenai 2 tipe Perpu yang tidak banyak atau sering disalahpahami orang. Seakan-akan Perpu itu cuma satu tipe, padahal ada 2 tipe. Perpu dalam keadaan normal bagaimana, Perpu dalam keadaan darurat bagaimana. Nah, jangan seperti yang sekarang ini, Perpu yang 1/2020 ini. Ini dari segi isinya, ini kan maksudnya untuk sementara. Tapi dari segi bentuknya, seolah-olah ini bukan Perpu keadaan darurat, tapi hanya kegentingan yang memaksa dalam pengertian umum. Nanti kalau dibawa ke DPR, timbul masalah. Kalau oleh DPR disetujui, dia jadi undang-undang permanen. Padahal isinya hanya untuk sementara. Bagaimana itu? Ada 11 undang-undang, bukan diubah. 11 undang-undang dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut COVID. Nah, kalau COVID udah selesai gimana? Masa ini mau jadi permanen? Nah, jadi tidak mungkin Perpu itu harus disetujui oleh DPR. Tapi yang jadi masalah, pemerintah kalau membuat Perpu selalu minta disetujui. Nah, dia akan koalisi dengan koalisi partai pemerintah. Mudah itu nanti untuk menyetujui. Tapi kalau disetujui,
berarti dia permanen. Dah bikin kacau. Tapi kalau ditolak, pertama pemerintahnya malu, ya kan? Yang kedua, kalau ditolak, loh, ini kan COVID belum selesai, bagaimana? Tambah kacau nanti. Nah, jadi dilema ini karena Perpu tidak dipahami dengan benar bahwa Perpu itu ada dua macam. Nah, kembali lagi Perpu yang kemarin ini de jure bukan Perpu keadaan darurat, tapi de facto konten materialnya itu untuk keadaan darurat. Nah, jadi lebih konyol lagi nih. Coba Amerika tergolong terlambat karena dia terlalu tinggi hati gitu, nanggap remeh ini COVID. Terlambat menemukan kasus pertamanya itu kita sudah sebulan lebih ya dia baru menemukan kasus. Maka respon Amerika itu telat sekali. Namun meskipun telat, Presiden Donald Trump sudah mendeklarasikan keadaan darurat COVID ini resmi tanggal 13 Maret. 13 Maret. Nah, Presiden Indonesia mendeklarasikannya 13 April. Dan sebelum mendeklarasikan dengan Kepres 13 April, itu sudah menerbitkan Perpu 1 tanggal 31. Bahkan sibuk sekali menteri di lingkungan Kementerian Hukum gitu, Hukum, ya kan, membicarakan mengenai PP. Jadi rupanya Undang-Undang Karantina Kesehatan 2018 itu memerintahkan dibentuknya PP tentang PSBB. Tapi sudah 2 tahun nggak keluar-keluar. Nah, rupanya nunggu COVID. Begitu COVID datang, sibuklah mereka rapat membicarakan mengenai materi PP. Padahal harusnya mereka membicarakan Perpu, bukan PP. Perpu yang kelasnya setingkat undang-undang. Dengan begitu mestinya Perpu yang kemarin, ya materi Perpu yang kemarin itu tidak hanya menyangkut keuangan. Ini ketahuan nih, ya dari segi materinya. Materi Perpu 1 2020 kemarin sepenuhnya berisi kebijakan di bidang keuangan dan anggaran serta perpajakan. Artinya idenya datang dari Menteri Keuangan. Gitu loh. Padahal harusnya mengatur juga kebijakan khusus, misalnya bagaimana dengan agama, bagaimana pendidikan, bagaimana industri. Semua harus diatur di dalam Perpu komprehensif tentang keadaan darurat ini. Tapi ini ya bersamaan dengan diberlakukannya keadaan darurat. Oh ini daruratnya dunia ini kok. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini tidak terjadi di Indonesia karena itu tadi. Pertama, sarjana hukumnya tidak memberi masukan yang tepat mengenai apa itu keadaan normal, apa itu keadaan darurat. Mestinya perpunya itu kayak apa. Itu satu. Yang kedua, ya karena ada trauma. Ada yang ngeritik sedikit, misalnya anak LSM, kayak Bipitri Susanti, terus apalagi anak-anak LSM, ribut. Ini masa mau menerapkan undang-undang keadaan bahaya di zaman demokrasi begini. Itu sudah tidak relevan. Benar juga. Tapi saudara, dalam hukum itu, undang-undang itu betapapun jeleknya, ya kalau dia masih berlaku, ya tetap harus mengikat, dipraktekkan, diterapkan. Tentu kita tidak boleh membaca undang-undang letterlet, harfiah, gramatikal. Tapi the moral reading of the law and the constitution itu harus dilakukan. Jadi kalau kita letterlet dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1959, ya ampun memang ketinggalan zaman. Tinggalan zaman. Dalam keadaan darurat pun DPR itu tidak boleh difungsikan. Pengadilan tidak boleh membuat keputusan mengontrol keadaan darurat. Itu begitu. Semuanya berpuncak ke MPR. MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu dibunyi Undang-Undang 23 tahun 59. Jadi memang sudah ketinggalan zaman dengan rezim konstitusi sekarang. Nah, ada lagi yang lucu. Presiden sebagai penguasa keadaan darurat, itu disebut panglima tertinggi angkatan bersenjata, angkatan perang. Nah, itu kan konteksnya kalau perang. Nah, tapi istilah itu dipakai. Jadi nuansanya itu perang militer, perang militer.
Jadi undang-undang itu memang dalam keadaan perang. Nah, maka presiden dibantu oleh satu badan. Dalam badan itu disebut satu menteri pertama. Nah, menteri pertama ini kan Perdana Menteri. Jadi tahun 40 awal-awal itu sesudah November kan kita mempraktekkan sistem parlementer, padahal sistem kita konstitusionali presidentil. Jadi menteri pertama itu terus dipraktekkan itu Perdana Menteri. Kan nggak ada Perdana Menteri. Nah, seandainya kita membaca pasal itu, konteksnya sekarang, kan bisa kita tafsirkan. Yang dimaksud ini, oh Menko, kan bisa begitu. Yang kedua, ada lagi di situ menyebut, nggak ada Panglima TNI. Yang ada adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara. Karena waktu dibentuknya undang-undang itu tidak ada Panglima TNI. Langsung Presiden, kemudian Kepala Staf Gabungan, lalu masing-masing 3 Kepala Staf. Nah, cara membacanya sekarang bagaimana? Loh, kan sekarang sudah ada Panglima TNI, ada Undang-Undang TNI. Ya berarti kita ganti 3 Kepala Staf itu cukup. Panglima TNI, 1 di antara sekian banyak pejabat gitu. Nah, jadi membaca undang-undang yang sudah ketinggalan zaman itu harus juga apple thing, harus juga living. Jadi jangan kaku, harus jangan grammatical reading, tapi kata Ronald Dworkin, moral reading of the law and the constitution. Jadi cara membacanya yang harus kreatif. Tapi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 itu masih ada, sah, berlaku, dan dia mengikat. Dalam hukum ada doktrin, ya, harus diingat saudara-saudara. Praesumtio iusta causa. Kalau bacanya, tulisannya praesumtio iustae causae. Nah, itu maksudnya suatu peraturan itu sah berlaku ya sampai pejabat yang berwenang menyatakannya tidak berlaku lagi. Jadi kalau undang-undang itu masih berlaku, ya dia harus diterapkan. Cuma jangan kaku. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, ini bukan hanya kepada undang-undang, apalagi kepada konstitusi. Konstitusi juga harus dipelajari, dibaca, dipahami dengan moral reading itu. Nah, karena itu, saudara-saudara, membaca keadaan sekarang ini mestinya ya kita mengerti ada 2 keadaan, darurat atau tidak, atau normal. Jangan hukum darurat dipakai dalam keadaan normal. Sebaliknya hukum normal jangan diterapkan dalam keadaan darurat. Nggak akan nyambung. Nah, sedang terjadi sekarang. Contoh ketika saya masih ketua MK pernah mengadili judicial review yang diajukan seorang dokter mantan napi ya korupsi dalam peristiwa kerusuhan sosial di Ambon. Dia ini dokter, dia bekerja sangat dengan hati, dia bantu semua pihak korban kelompok kanan maupun kelompok kiri. Tapi saking banyaknya masalah, dia ceroboh. Ya sebenarnya bukan ceroboh, karena keadaan. Jadi obat-obatan dia bantu sana, bantu sini. Nanti waktu laporan tidak sesuai dengan anggaran, administrasi anggaran. Nah, sesudah masalahnya selesai, dia diadili. Maka para sarjana hukum, para advokat, para polisi, jaksa, dan para hakim berpikir menerapkan hukum normal dalam keadaan tidak normal. Maka akibatnya orang berbuat baik masuk penjara. Nah, itu sudah banyak sekali kasus-kasus kayak gitu. Nah, oleh karena itu, hukum normal jangan diterapkan dalam keadaan darurat, tidak normal. Hukum tidak normal jangan dipakai dalam keadaan normal. Karena akan menciptakan ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Nah, inilah pentingnya kita memahami keadaan darurat, apalagi negara kita, negara yang paling banyak ancaman keadaan darurat, yang selama sejak Orde Baru belum pernah dipergunakan. Tsunami di Aceh, nggak ada deklarasi keadaan darurat. Likuipasi di Palu,
gempa bumi, nggak ada keadaan darurat. Gunung Merapi meledak-ledak, itu Mbah Marijan meninggal. Terakhir Karhutla, kebakaran hutan. Tidak ada keadaan darurat yang diberlakukan karena semua orang gampang. Bahkan nggak usah kan in action, undang-undangnya pun tidak dibentuk dalam keadaan darurat. Maka undang-undang yang perspektifnya normal tidak boleh melanggar konstitusi, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Nah inilah mudah-mudahan saudara-saudara menjadikan, dan ini bisa dicari nanti di perpustakaan, jadi fotokopi aja di samping 3 makalah saya yang bisa diminta ke Bu Yuni. Silakan kalau ada yang mau bertanya, untuk sementara ini saya persilahkan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Jimli atas pemaparannya. Silakan. Baik, ini sudah ada beberapa yang mau bertanya. Saya persilakan Raymond Zamora Sitanggang. Ya, Raymond Zamora terlebih dahulu. Baik, Ibu. Mohon dihidupkan videonya ya. Ya, silakan Raymond. Oke, selamat pagi Prof, Ibu juga, teman-teman sekalian. Nah, mungkin pertanyaannya cukup mendasar Prof. Pertanyaannya itu, dari tadi kan kita ngomongin ini Prof, keadaan darurat dan keadaan normal. Tapi sebenarnya keadaan darurat, keadaan normal, dan juga keadaan kegentingan mendesak atau kegentingan memaksa itu, tolak ukurnya itu bagaimana sih Prof? Apakah bagaimana suatu keadaan itu bisa disebut mendesak, atau hanya kegentingan mendesak, atau itu sudah dalam keadaan darurat gitu Prof? Terima kasih Prof. Oke. Jadi harus dibedakan dulu ya, ada 2 keadaan ya. Nah, keadaan darurat, keadaan biasa. Dalam keadaan biasa pun ada juga ya hal-hal yang sifatnya genting dan memaksa. Nah, genting dan memaksa dengan demikian ada dalam keadaan darurat, tapi ada juga dalam keadaan biasa. Ya. Nah, jadi dalam keadaan biasa itu bisa terjadi misalnya pemerintah ingin memperkenalkan kebijakan baru. Kebijakan baru ini dianggap sangat serius dan dalam waktu cepat harus diterapkan. Tapi kalau diterapkan kebijakan baru itu, dia akan melanggar undang-undang. Karena itu kebijakan baru ini harus dituangkan dalam bentuk undang-undang perubahan, mengubah undang-undang yang ada. Tapi ternyata setelah diperhitungkan, waktunya tidak cukup kalau kita menggunakan prosedur biasa, harus mendapat persetujuan DPR. Gitu. Jadi untuk menetapkan suatu kebijakan baru yang sifatnya bertentangan dengan aturan yang sudah ada, itu perlu diterbitkan undang-undang baru, tapi waktunya tidak cukup. Jadi ini ada namanya itu compelling need. Ya, jadi syarat pertamanya itu compelling need, kebutuhan yang memaksa, penting sekali, compelling need. Tapi yang kedua ada limited time constraint, ada constraint kendala waktu yang terbatas untuk memproses pembentukan undang-undang menurut prosedur biasa. Nah ini yang kedua, ya. Jadi ada compelling need, ada limited time constraint. Nah, hal yang lain adalah bisa terjadi ada kebutuhan hukum ya untuk menerbitkan suatu kebijakan, tapi kebijakan itu ya kan harus dengan undang-undang karena akan punya implikasi ke anggaran, ke berapa gitu. Nah, tapi sama juga limited time constraint. Limited time constraint tidak memungkinkan pemerintah memproses dengan cara biasa. Maka itu
sudah terpenuhi kriteria yang dimaksud ya pasal 22 ayat 1. Karena itu dalam rumusan putusan Mahkamah Konstitusi sudah disebut ada 3 kriteria mengenai ya. Nah, saudara lihat di putusan MK sudah banyak sekali paper mengenai itu. Itu adalah ya kriteria minimum dari suatu perpu boleh diterbitkan. Tapi kriteria yang diputuskan oleh MK itu masih sifatnya umum. Belum melihat perbedaannya antara ya keadaan biasa dan keadaan normal. Maka saya namakan ya di dalam paper saya itu ada perpu itu harus dibedakan 2 macam. Perpu pada mulanya untuk saudara ketahui ya, perpu itu pada mulanya itu konsep yang belum selesai. Konsepsi yang belum selesai pada tahun 45. Jadi kan coba perhatikan pasal 22 ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, itu bunyinya, Presiden, bunyinya pasal 22 ayat 1 ya, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan, nah ini, menetapkan, hurufnya huruf kecil semua, peraturan pemerintah sebagai, ada kata sebagai, pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah itu, pertama, saudara harus catat, ini PP, peraturan pemerintah. Jadi mestinya undang-undang, tapi karena waktu nggak ada, kebutuhan mendesak, ya ditetapkan dalam bentuk PP. Nah, PP sebagai pengganti undang-undang. Jadi sebenarnya ini bukan nama, ya. PP sebagai pengganti ini baru di kemudian hari menjadi nama yang kemudian disingkat menjadi Perpu. Padahal kalau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kata sebagainya nggak ada. Aslinya di pasal 22 ayat 1 itu ada kata sebagai. Jadi memang ini bukan nama. Baru di kemudian hari diberi nama Perpu itu, ya kan? Karena menggunakan istilah di pasal 22 itu. Ya, dengan membuang kata sebagai. Jadi pada tahun 45 sebenarnya ini belum selesai penamaan ini. Nah, Ketua Tim Perumus Konstitusi RIS adalah juga yang merumuskan pasal 22 ayat 1 ini. Ialah Profesor Supomo. Maka ketika merumuskan konstitusi RIS tahun 1949, ya, itu sudah diganti nama oleh Supomo menjadi Undang-Undang Darurat. Jadi, hakikat Perpu yang diatur di pasal 22 ayat 1 itu sebenarnya ada kaitan dengan pasal 12. Itu tidak terpisah. Pasal 12 itu bicara mengenai kekuasaan eksekutifnya, pasal 22 bicara mengenai kekuasaan legislatifnya. Gitu. Jadi dia terkait. Karena yang dimaksud dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang darurat. Istilah ini juga dipakai di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Istilahnya sama. Undang-undang darurat juga. Sama Supomo juga yang menyusunnya. Nah, sayang sesudah tahun 59 kita kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Nah, maka jadilah kita kembali ke istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang ketika dalam praktek diterjemahkan menjadi Perpu. Lalu Perpu itu berkembanglah kebutuhannya sesuai dengan penafsiran para penguasa, para pemerintah. Sehingga akhirnya ya segala macam sesuai para sarjana hukum pun memberi pembenaran. Kriterianya ialah tafsir subjektifnya presiden. Nanti penilaian objektifnya oleh DPR. Dengan asumsi DPR itu menjalankan fungsi untuk pengawasan. Nah, jadi praktek di kemudian hari, Perpu itu menjadi terpisah dari pasal 12. Maka saya namakan Perpu, ya, kategori kedua ini, Perpu kreativitas praktek. Apakah ini salah, konstitusional? Maka menurut saya dua-duanya bisa diterima. Meskipun Perpu yang berkembang dalam praktek ini kita terima, ya, sebagai praktek konstitusional, itu tidak menghilangkan pengertian yang pertama, ialah Perpu darurat, ya.
Nah, apa beda Perpu pertama dan Perpu kedua? Perpu darurat dan Perpu ya yang dalam keadaan biasa. Bedanya adalah kalau Perpu darurat boleh kita sebut sebagai undang-undang darurat. Tapi kalau Perpu dalam keadaan biasa itu adalah undang-undang biasa, cuma karena waktunya nggak cukup, nggak sempat membentuk minta persetujuan DPR, maka sifatnya ini undang-undang sementara. Jadi Perpu pertama itu undang-undang darurat, Perpu kedua undang-undang sementara. Sementaranya apa? Sampai DPR menyetujui berdasarkan pasal 22 ayat 2. Menurut ayat 3-nya, kalau PP itu tidak disetujui, harus bisa dicabut. Maka Perpu keadaan tidak darurat itu adalah Perpu yang bersifat sementara. Nah, dari segi materinya, ya, dari segi prosesnya mirip. Ialah Perpu undang-undang darurat dan undang-undang sementara yang dibentuk dengan cara yang tidak semestinya, sebagaimana keadaan biasa, sebagaimana prosedur yang normal. Tetapi dari segi isinya beda sekali. Undang-undang darurat itu dimaksudkan hanya untuk sementara, 3-6 bulan. Sesuai dengan keadaan daruratnya, kalau sudah selesai, dia harus dicabut. Tapi undang-undang sementara itu maksudnya berlaku untuk seterusnya. Jadi kalau dia menjadi undang-undang, dia jadi berlaku seterusnya. Nah, buktinya kayak undang-undang, banyak sekali undang-undang Perpu itu yang kemudian jadi undang-undang biasa. Jadi dia bukan untuk sementara waktu. Maka Perpu yang kemarin ini, itu kan bisa dipersoalkan. Perpu tipe mana dia? Kalau dia tipenya tipe 1, maka materinya memang hanya untuk sementara. Kalau dari segi judulnya, Perpu itu memang sementara. Karena dalam rangka mengatasi COVID saja. Sesudah COVID selesai, sudah selesai. Tapi dia tidak merujuk kepada pasal 12, itu jadi masalah. Nah, sebaliknya, Perpu kalau dilihat sebagai Perpu biasa, dia undang-undang sementara. Maksudnya untuk berlaku permanen. Nah, karena itu ya, membedakan kedua keadaan, kondisi itu memang soal serius. Itu punya implikasi kepada perbedaan tipe Perpu. Ya, Perpu ini harus dipastikan sifatnya untuk sementara. Kalau dia bersifat untuk sementara, boleh ya dalam tanda petik menangguhkan berlakunya konstitusi, mengabaikan sementara hak asasi manusia, boleh. Karena sifatnya sementara. Tapi kalau Perpu yang kedua, karena sifatnya undang-undang biasa, ya nggak boleh. Melanggar konstitusi nggak boleh, melanggar HAM nggak boleh, nah gitu. Jadi kalau kriterianya apa? Nah, kalau dia sifatnya mengancam life, kehidupan warga, mengancam kehidupan bangsa negara, ya kan? Ya itu masuk kategori keadaan yang memaksa, keadaan yang mengancam, keadaan bahaya. Nah, di dalam undang-undang tentang keadaan bahaya itu bisa dirinci apa saja sehingga bisa dibatasi dan tidak disalahgunakan. Tapi kalau keadaan kegentingan memaksa yang biasa di luar keadaan darurat, tentu ciri-cirinya secara umum sudah dirumuskan dalam putusan MK, tapi bisa saya tambahin bahwa bisa lebih dirinci lagi yang pada intinya yang dua tadi. Pada intinya. Satu ada compelling need, yang kedua limited time constraint. Nah, gitu. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya. Nanti saudara baca itu makalah-makalahnya ya. Ya, saya undang pertanyaan yang kedua, Evelyn Jovanka. Silakan, Evelyn. Selamat pagi, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mungkin lebih ingin bertanya ke mekanismenya saja, Prof. Jadi saya penasaran, bagaimana caranya dalam sebuah keadaan darurat dan mendesak, pemerintah dan sarjana hukum itu bisa bersinergi untuk membuat Perpu yang sesuai dengan keadaan yang ada. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya jangan tanya saya, tanya sama ya. Itu coba Perpu kemarin, kenapa kok yang inisiatif hanya orang keuangan? Jadi yang diberi imunitas hanya para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, BI, JK,
LPS. Cuma 4. Ya karena memang mereka melihat dari sudut pandang mereka. Jangan nanti kayak kayak Pak Budiono sudah selesai malah dituntut-tuntut di KPK gitu. Nah itu kan. Nah jadi diberilah imunitas. Jadi dari sudut pandang mereka, ya masuk akal. Tapi yang lain kok nggak mikir. Yang lain kan misalnya kementerian yang lain gimana itu? Kan banyak sarjana hukumnya juga. Nah, itu kan. Misalnya soal tadi rumah ibadah itu dilarang. Kemudian ke pasar dilarang. Itu kan semua kementerian. Semua aspek hidup dan kehidupan berbangsa, bermasyarakat sekarang ini darurat semua. Loh, kok nggak ini gitu, nggak mikir, malah sibuk memikirkan PP yang 2 tahun nggak selesai itu. Ya itu sebabnya karena tidak mengerti apa yang mesti dikerjakan, sehingga ya kan manajemen kita kan jadi agak sedikit tidak terkoordinasi. Coba saudara bayangkan, kalau dalam keadaan darurat sipil semua komando itu di tangan presiden. Nah itu kepala-kepala pemerintahan lain begitu semuanya. Jadi kepala daerah nggak boleh nggak tunduk, harus tunduk. Nah sekarang ini antar menteri aja beda-beda. Ya susahnya. Nah, komandan itu berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, namanya BNPB, Penanggulangan Bencana. Jadi ketua Satgas, ya kan? Itu berdasarkan apa? Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun 2007. Tapi yang menentukan, karena ini menyangkut kesehatan, ya undang-undang tentang karantina kesehatan. Maka yang memutuskan setuju tidaknya untuk PSBB, nah itu kan Menteri Kesehatan. Ya masa harus minta izin dulu, orang sudah sangat mendesak begini kok. Izinnya, waduh, ada yang 2 hari. Ya, malah Gubernur DKI mengajukan permohonan izin 2 hari baru keluar, itu pun ada surat yang kurang. Lah masa alasannya sangat administratif begitu, ini menyangkut nyawa manusia. Jadi manajemen kita ini tidak terpadu. Belum lagi Menteri Kesehatan dan Menteri misalnya Perhubungan, beda-beda lagi. Ya kan? Cara menjelaskannya pun. Nah, jadi memang tidak karena manajemen krisisnya tidak terpadu. Tapi lain kalau keadaan darurat sipil itu semuanya di tangan presiden. Ini memang presiden yang harus menangani. Yang lain-lain kan hanya pembantu. Itulah kira-kira dampak dari ketidakterpaduan itu disebabkan karena persepsi tentang paradigma hukumnya itu tidak tepat karena kita ragu-ragu menggunakan perspektif pasal 12. Ya berhubung masuk akal sih undang-undang tahun 59 sudah sangat ketinggalan zaman. Maka sebenarnya kalau menurut saya kemarin mestinya sejak awal itu paling tidak ada instrumen hukum yang sejak jauh hari. Kepres yang memberlakukan keadaan darurat. 1, ya kan? Yang kedua, Perpu yang mengatur, ya kan? Kebijakan-kebijakan khusus selama keadaan darurat. Yang Perpu ini boleh menyimpang, tapi jangan hanya untuk keuangan semuanya, termasuk soal agama, termasuk soal sosial, soal industri, semuanya termasuk tadi soal pendidikan, soal rumah ibadah, semuanya itu yang kedua. Yang ketiga ada Perpu yang ketiga, Perpu itu lagi, ialah Perpu yang mengganti Undang-Undang Keadaan Bahaya tahun 59. Jadi nanti Perpu yang kedua ini akan berlaku seterusnya. Sekaligus kita memperbaiki Perpu yang ada itu yang sudah ketinggalan zaman itu. Yang seperti tadi saya bilang, hanya MPR yang bisa berfungsi tempat pertanggungjawaban. DPR sama pengadilan harus berhenti bekerja. Waduh, kok bisa begitu? Nah, jadi Undang-Undang Darurat tahun 59 itu harus diganti. Nah, caranya semuanya bikin Perpu. Nah, jadi ini Perpu yang kedua. Jadi Kepres, Perpu 1, Perpu 2, baru yang ketiga Inpres. Inpres yang menjabarkan langkah-langkah operasional dari pusat sampai ke daerah, apa yang mesti dikerjakan oleh pejabat apa. Nah, gitu. Jadi ada 4 instrumen hukum harusnya.
yang diterbitkan jauh hari sejak awal Maret. Nah, cuman kita lebih sibuk berdebat mengenai ya, lockdown apa enggak. Aduh, ya kan? Sama aja berdebat mengenai pulang mudik atau pulang kampung. Ampun, ini kan soal perdebatan teoritis, ya istilah. Yang penting substansinya apa gitu loh. Dalam keadaan krisis begini yang penting actionnya apa, ya. Jadi begitu, saudara. Kalau ada lagi yang mau tanya? Terima kasih. Masih boleh satu lagi, Prof? Ya. Ya. Satu lagi ada Ihsan Rusdi, silakan. Terima kasih, Kurian. Selamat pagi, Prof. Jimli. Pertanyaan saya, mungkin ini berkaitan dengan konstitusi Indonesia ya. Jadi, sepertinya ada kesan bahwa Perpu di Indonesia itu seakan-akan mudah dibuat. Maksud saya Perpu dalam keadaan normal. Semisal ada Perpu tentang BPK tiba-tiba muncul, atau mungkin Perpu di tahun 1970-an tentang pemberian kehormatan Bintang Yudha Dharma. Sedangkan Perpu itu bukankah seharusnya itu dia dibuat hanya misalkan dalam Staatsnotrecht. Sementara di Amerika Serikat saat ini mereka bahkan untuk mengenai pengalihan dana APBN-nya saja, mereka tidak melalui undang-undang darurat, tapi mereka melalui proses yang rigid di Kongresnya itu, Prof. Jadi kenapa seakan-akan Perpu di Indonesia itu sangat mudah untuk dibuat, alih-alih mengapa tidak dibuat saja Perpu itu khusus untuk keadaan darurat saja yang memang dibutuhkan, misalkan dalam keadaan bencana atau darurat perang. Terima kasih, Prof. Bagus ya, bagus. Nah, jadi sudah ada beberapa disertasi mengenai ini. Salah satunya Daniel Yusmith yang saya bimbing, ini sekarang jadi hakim konstitusi. Ada lagi disertasi di mana ya, UNER, kemudian ada lagi kayaknya di Undip gitu. Sudah ada beberapa yang menulis mengenai Perpu ini keadaan. Nah, tapi dikaitkan dengan keadaan darurat. Kalau dalam disertasinya Daniel Yusmith itu sudah dia gambarkan bahwa Perpu itu memang awalnya hanya berkaitan dengan keadaan darurat aja. Nah, itu sebabnya tadi, ya kan, Supomo itu mengubah namanya Undang-Undang Darurat. Jadi pasal 12 Undang-Undang Dasar dan pasal 22 itu berkaitan. Satu ngatur mengenai eksekutifnya, yang satu mengenai kewenangan regulatorinya, legislatifnya. Kan gitu anunya itu. Nah, jadi awal mulanya itulah. Nah, cuman saya sendiri berpendapat kita harus realistis bahwa konstitusi kata ya strong bisa berubah dengan 3 cara. Satu, dengan formal amendment, mengubah dengan cara resmi. Yang kedua, mengubah dengan cara interpretation, atau constitutional interpretation dalam konteks kita, melalui putusan MK. Putusan itu bisa menambahi kandungan makna dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang tidak jelas. Nah, itu melalui penafsiran. Yang ketiga itu melalui Constitutional Convention, ya, constitutional practices yang dianggap baik, diterima, dan dia dianggap sebagai konvensi, udah berulang-ulang jadi habit. Nah, Perpu ini sudah banyak sekali sejak dari zaman Orde Lama, zaman Bung Karno, sebelum Orde Lama itu biasanya sesudah tahun 59. Sudah banyak Perpu. Bahkan Undang-Undang 23 tahun 1959 itu Perpu asalnya. Jadi Perpu itu sudah banyak sekali. Nah, masa kita mau bilang haram semua? Jadi saya kategorikan Perpu dengan kategori kedua ini sebagai the evolving rules, ya, yang tumbuh sebagai Constitutional Convention, konvensi ketatanegaraan yang sudah diterima dan diberi legitimasi intelektual oleh para ahli hukum dengan mengatakan ini adalah subjektivitas presiden yang sedang berkuasa untuk nanti dinilai oleh objektivitas pengawasan oleh DPR pada saatnya. Nah, kan gitu. Ya. Nah, bahkan dengan cara berpikir yang sama, MK juga sudah menjabarkan 3 persyaratan
kegentingan yang memaksa. Nah, saudara bisa baca sendiri rumusan kalimatnya, 3 persyaratan, 3 kriteria. Tidak boleh di luar itu. Ya, tapi semua ini konteksnya harus dilihat ada perbedaan. Konteks keadaan biasa, konteks keadaan darurat. Nah, jadi yang keadaan biasa ini tumbuh dari kreativitas sejarah. Saya menyebutkan ini demikian karena di banyak negara juga berhadapan dengan kenyataan munculnya keadaan-keadaan yang bukan keadaan darurat, tetapi mengharuskan pembentukan rule making, pembentukan suatu perundang-undangan, itu dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Dan oleh pengadilan dibenarkan. Misalnya di Amerika, itu sudah ada beberapa ya undang-undang, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang melanggar prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang, tapi oleh pengadilan dibenarkan, disahkan, dianggap tidak melanggar. Karena apa? Karena ada doktrin yang disebut ya good cause exception. Good cause exception, pengecualian ya yang berdasarkan sebab-sebab yang baik. Nah, misalnya karena kepentingan umum yang mendesak, lalu persyaratan akan dibentuknya suatu peraturan mengharuskan adanya partisipasi publik, mengharuskan adanya misalnya pemberitahuan lebih dulu kepada pihak pengawas pembentukan perundang-undangan. Di Amerika itu ada lembaga agensi khusus yang dibentuk oleh itu untuk menangani kontrol terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tanpa mengikuti prosedur yang normal berdasarkan undang-undang, itu dibentuklah oleh misalnya negara bagian tertentu atau menteri tertentu membuat peraturan, digugat orang. Sesudah digugat orang oleh pengadilan dibenarkan dengan alasan good cause exception. Nah, inilah yang saya namakan sebagai seperti kegentingan memaksa sebagaimana diatur di pasal 22 ayat 1 itu. Kegentingan yang memaksa itu memberikan good cause exception bagi regulator, bagi pemerintah dalam proses membentuk suatu undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang dengan cara tidak biasa, tidak lazim, agak tidak sesuai dengan prosedur yang normal, tapi keadaan bukan keadaan darurat. Nah, jadi di Amerika pun ada praktek seperti ini, dan juga di berbagai negara demokrasi lainnya, karena kadang-kadang itu memang ada keadaan yang mendesak sekali untuk kepentingan umum, ya kan? Dan dia bayangkan ini akan menimbulkan korban kalau dibawa ke DPR dulu, karena perdebatannya panjang. Maka good cause exception menjadi alasan. Nah, maka itu kalau ada 2 rejim perpu tadi, itu dapat pembenaran dari praktek di banyak negara juga. Jadi asal perpu ini jangan disalahgunakan. Ya, jadi selain Bung Karno yang paling banyak menerbitkan perpu ini, itu Pak SBY tempoh hari. Oh, perpu sebentar perpu, sebentar perpu. Nah, mudah-mudahan ini sekarang nggak terulang lagi. Nanti banyak lagi perpu lagi. Jadi seenaknya, bahkan perpu itu ya bisa bukan hanya perpu disalahgunakan. Perpu itu hakikatnya kan PP dia. Bisa aja ada presiden, mudah-mudahan tidak akan terjadi di masa depan ya, yang agak licik gitu, yang agak nakal. Dia mau bikin undang-undang, pasalnya sekian dia perlukan kebijakan-kebijakan. Tapi dia itu, kalau dibentukkan dalam bentuk undang-undang, antar partai nggak setuju, antar partai nggak setuju. Dia bikin aja dalam bentuk PP. Bukan perpu, malah PP. Ya kan? Kadang-kadang orang di parlemen, orang di DPR itu nggak ngeh itu dengan PP. Karena PP itu ada 2 macam. PP atribusi, PP delegasi. PP atribusi ialah berdasarkan pasal 5. Itu dikatakan presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi undang-undang dasar memberikan atribusi kewenangan pada presiden. Nah, yang kedua,
per PP delegasi, yaitu yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, itu delegasi namanya. Kalau yang pertama tadi itu diperintahkan oleh undang-undang dasar. Nah, itu delegasi. Delegasi itu misalnya dikatakan oleh undang-undang pasal sekian, ayat sekian, pelaksanaan lebih lanjut dari pasal sekian ini diatur oleh pemerintah. Nah, berarti perintah membuat PP. Nah, jadi karena ada atribusi, bisa aja presiden bikin PP terus tiap hari. Padahal harusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Bahkan bisa juga dengan perpres. Bahkan gubernur hati-hati. Misalnya gubernur mau bikin perda, daripada ribut, dia bikin pergub aja tiap hari. Nah, maka baik DPR, DPRD maupun MK harus melihat ini. Gejala beda antara bentuk dan isi. Jangan isinya harusnya undang-undang, tapi dia format dalam bentuk peraturan yang lebih rendah. Nah, ini juga harus menjadi objek kajian mengenai potensinya menjadi objek judicial review suatu hari. Bisa ke MK, bisa ke MA, atau bisa dua-duanya. Jadi ini dalam buku saya tentang perihal undang-undang sudah dibahas juga ini potensi-potensi kayak begini. Tinggal saudara baca. Ya, jadi intinya pengertian tentang Perpu sebagai PP yang dipakai sebagai pengganti undang-undang sifatnya sementara itu menggambarkan adanya perbedaan antara bentuk dan isi. Nah, ini bisa disalahgunakan, bukan hanya Perpu yang bisa disalahgunakan, bahkan bentuk-bentuk lain pun bisa jadi diselundupkan di peraturan yang tidak akan diawasi. Nah, padahal fungsi pengawasan oleh parlemen itu bukan hanya mengawasi kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dalam bentuk executive action, tapi juga executive acts. Maksudnya, executive action itu pelaksanaan undang-undang dalam praktek. Tapi kalau executive acts, ialah pelaksanaan undang-undang dalam bentuk peraturan pelaksanaan. Jadi bagaimana undang-undang dilaksanakan menjadi PP, itu harus diawasi oleh DPR. Nah, sekarang ini nggak ada partai atau anggota DPR yang memberi perhatian mengenai PP, mengenai perpres. Karena dianggap bukan urusan dia. Dia hanya urusan undang-undang. Keliru. Itu juga harus diawasi. Oke? Ada lagi? Masih ada waktu saya. Sampai masih ada, 10.15. Ya. Boleh baik. sampai. Ya, ini masih banyak yang mau nanya nih, Prof. Boleh. Saya persilahkan Rosalinda Estefani. Ya, Rosalinda Estefani, silakan. Rosalinda Estefani. Silakan Rosalinda, tidak ada orangnya. Kalau begitu saya persilakan Raja Akbar Abdullah. Raja Akbar Abdullah. Nggak nyambung kali ini. Udah 350 tuh. Iya, Prof. Sudah 350. Berarti 150 lagi. Apa 150 lagi? 150 lagi seharusnya, Bro. Ya, silakan. Ya. Muhammad Kahlil. Ya, silakan. Dihidupkan videonya ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Kita mengenai hukum pada keadaan tidak normal. Nah, pada saat penerapan hukum tidak pada normal tadi disebutkan bahwa pelaksanaannya dapat menangguhkan Undang-Undang Dasar dan hak asasi manusia. Nah, apakah ini berarti bahwa kekuasaan presiden terbatas ketika dilaksanakannya hukum tidak normal, Prof? Ya. Ya, memang begitu. Makanya harus diawasi dan sifatnya hanya terbatas. Waktunya dibatasi. Sayang kita tidak tegas. Kita hanya mengatakan peraturan pemerintah harus sudah mendapat persetujuan dalam sidang yang berikut. Ya, kira-kira 3-4 bulan. Kalau dalam konstitusi berbagai negara, demokrasi, itu eksplisit disebut kayak India misalnya, itu disebut 3 bulan. Tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dan kecuali nanti ada keadaan yang mengharuskan, ya ada keputusan
DPR gitu. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh dibatasi waktunya. Kedua, tujuannya adalah untuk mengatasi akibat-akibat ya masalah-masalah yang timbul dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga, tujuannya ialah untuk memulihkan keadaan. Nanti kalau keadaannya sudah pulih, sudah selesai, tujuan sudah tercapai, ini tidak berlaku lagi. Dan itu harus eksplisit disebut di perpunya itu. Beda dengan Perpu 1 2003 kemarin, malah memperpanjang masa berlakunya 3 tahun. Itu kan tidak benar. Nah, jadi itu harus dibatasi, kan? Sayang kita hanya menyebut, jadi tidak jelas gitu mengenai batasan waktu ini. Nah, tapi setelah masa sidang berikutnya, itu DPR bisa menyatakan menolak ini. Tapi memang DPR itu hanya punya dua pilihan, menolak atau menerima. Sama kayak misalnya konvensi internasional, DPR itu hanya menerima atau menolak. Ya, nggak bisa mengubah, nambahin pasal, nggak bisa. Perpu juga begitu. Maka alternatif kedua di forum pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi. Saya rasa memang lebih tepat karena putusan MK itu bisa lebih fleksibel di dalam pertimbangan hukumnya. Misalnya ada putusan MK yang conditionally konstitusional. Maksudnya peraturan ini atau undang-undang ini dianggap konstitusional dengan catatan-catatan, dengan bersyarat. Atau sebaliknya, ini dikabulkan dengan mengatakan bahwa ini peraturan atau undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tapi dengan catatan-catatan. Nah, itu namanya conditionally unconstitutional. Nah, jadi mengenai jadwal, mengenai waktu, mengenai sampai kapan COVID, nah itu bisa dirumuskan di dalam pertimbangan putusan MK itu. Nah, sekarang memang Perpu 1 2020 sudah sedang disidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana putusan finalnya. Masih ada lagi? Saya masih bisa 10 menit lagi. Baik, Timothy Sambuaga. Silahkan, Timothy. Ya, saya rasa sudah jelas, Bu. Oh, sudah. Pertanyaannya sudah dijawab ya? Iya, Bu, sudah. Okay. Baik. 352. Ya. Patricia Natasha. Oke, silakan. Silakan. Baik, Prof. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Saya mau bertanya, Prof. Tadi kan Prof menjelaskan tentang Perpu umum dan Perpu dalam kondisi normal dan Perpu dalam kondisi darurat, di mana keduanya berbeda. Kalau yang normal bisa diberikan kepada DPR dan dilanjutkan sebagai undang-undang, sedangkan Perpu darurat tidak gitu. Akan tetapi, Prof, dua-duanya harus disampaikan ke DPR sama. Ya, kedua, cuman yang satu itu memang sifatnya hanya sementara. Kalau yang biasa itu sifatnya permanen, ya kan? Nanti kalau dia disetujui dia jadi undang-undang, maka dia permanen. Kalau Perpu yang keadaan darurat dia akan berhenti ketika keadaan darurat berakhir, karena keadaan darurat itu harus berakhir dengan statement juga. Jadi Presiden menyatakan keadaan darurat, Presiden juga mengakhiri sesuai dengan pengawasan oleh DPR. Saya mau bertanya secara formalnya aja, apakah kita ini memiliki peraturan atau undang-undang yang menjelaskan tentang bagaimana Perpu ini itu berhenti secara darurat atau sekedar hanya diatur oleh Presiden, begitu, Prof. Dan apakah aturan ini bisa dimasukkan ke dalam penggantian Undang-Undang Keadaan Darurat tahun 1959 setelah COVID ini berlangsung? Apakah bagus. Direvisi untuk mendapatkan menambahkan peraturan itu, kepastian hukum itu? Terima kasih, Prof. Ya, Anda catat itu sebagai ide yang penting. Kalau nanti jadi ide untuk mengganti, bukan hanya memperbaiki. Udah ketinggalan zaman banget itu undang-undang keadaan bahaya itu. Tapi kan masih berlaku dia. Nah, untuk sementara ini, Presidenlah menurut pasal 12 yang berwenang menyatakan. Ya kan? Nah, dia juga yang menyatakan berakhirnya di bawah kontrol DPR. Jadi DPR mengawasi dan cara mengawasinya dalam praktek ya itu interim
kontrol, interim kontrol, dan anti kontrolnya itu dibuat di dalam Perpu itu. Jadi Perpu itu begitu ditetapkan, ya kan, dia mengatur sendiri di dalamnya itu pembatasan waktu. Waktunya ialah begitu berakhirnya keadaan COVID-19, dia otomatis tidak berlaku lagi. Dan dia sebaliknya, Presiden juga membuat pernyataan berakhirnya keadaan darurat atas pengawasan oleh parlemen, oleh DPR. Begitu keadaan, kriterianya sama, begitu keadaan darurat COVID-19 berakhir, misalnya ditentukan dalam rapat DPR, sesudah tidak ada lagi temuan baru, kasus-kasus baru seperti di Vietnam itu, ya sudah tidak ada lagi kasus baru. Nah, bisa jadi itu sudah berakhir keadaan daruratnya. Tapi kan tidak mutlak, maka biar diperdebatkan di parlemen dengan mengundang ahli, apakah benar apa enggak kita tunggu sebulan dulu atau kita tunggu seminggu dulu. Nah, hal-hal seperti itu masih sifatnya menunggu perkembangan keadaan. Nah, karena itulah Presiden tidak bisa memutuskan sendiri. Dia harus sama-sama rapat dengan DPR. Dan itu harus diatur mekanismenya di Perpu itu. Ya, Perpu COVID ini. Nah, secara umum pengaturannya itu memang sebaiknya dirumuskan di Undang-Undang Keadaan Bahaya. Di Undang-Undang tahun 59 belum ada ini. Karena di Undang-Undang 59 itu terlalu kekuasaan itu terpusat di tangan satu orang. Nah, tangan Presiden aja. Nah, jadi kan repot begitu. Apalagi waktu itu Wapres pun tidak ada. Jadi itu juga termasuk yang menimbulkan ketakutan yang traumatis gitu para sarjana hukum untuk menghidupkan kembali sesuatu yang memang belum mati, yaitu Undang-Undang Keadaan Bahaya itu. Nah, maka saudara bilang tadi itu termasuk mendesak untuk mengubah, bukan mengubah lagi, mengganti Undang-Undang tahun 59 itu. Maka mestinya kemarin kalau saya itu sekalian diperbaiki. Nah, mestinya Menko Polhukam, mantan Ketua MK, mestinya ngerti masalah ini. Nah, malah nggak ada inisiatifnya. Malah yang dibahas PP mengenai karantina, mengenai PSBB. Ya, itu kan PP yang sudah telat. Dan PP itu pun hanya sempit sekali, hanya mengatur PSBB, padahal harusnya terintegrasi dengan karantina. Nah, lihat PP itu sangat sempit. Nah, maka akibatnya manajemen pelaksanaannya juga jadi tidak utuh, gitu loh. Harusnya kemarin itu ada inisiatif membuat Perpu yang dirancang dari Kementerian Keuangan menjadi lebih komprehensif semuanya. Bahwa itu perlu ada PP, iyalah, tapi itu kan bisa sekalian. Ini yang seluruhnya dulu. Nah, itu yang tidak dilakukan. Nah, bersamaan dengan itu, ya Anda bisa membantu mempersiapkan penggantian undang-undang tentang keadaan bahaya itu. Jadi sudah ketinggalan zaman sekali. Dan di dalam lampiran buku saya ini tadi, itu ada rancangan undang-undang tahun 98, tapi isinya juga itu masih sumir. Nah, jadi perlu diperkenalkan misalnya pembedaan mengenai syarat-syarat, pembedaan mengenai tipe Perpu, dan bagaimana peran parlemen, bagaimana peran dari pengadilan di saat-saat keadaan darurat itu harus diatur dalam undang-undang itu. Ya, jangan dibiarkan hanya berdasarkan kenaknya, maunya penguasa. Itu kan repot kita. Oke, ada lagi? Silakan. Satu lagi ya, Prof ya. Ya, boleh. Boleh. Tadi yang ketinggalan Rosalinda. Iya, Prof. Ya, aku ada pertanyaan. Dihidupkan videonya, mohon, Rosalinda. Bentar, Prof. Ini kasihan yang belum masuk ya. Ini nambah terus ini yang baru-baru ini. Iya, Prof. Harusnya 500 orang nih, Prof.
Iya ya. Iya. Iya Pak. Jadi Ya. gini Prof, aku mau nanya, apakah ada undang-undang darurat yang diberlakukan sampai dengan saat ini? Misalnya undang-undang masalah masker dijadikan sesuatu bahan yang sesuatu barang yang pokok dan tidak boleh ditimbun ataupun disimpan biar nggak menjadi barang, agar tidak ada monopoli di masyarakat. Jadi harga masker dapat terkendali. Apakah hal-hal tersebut dapat terjadi jika pada barang lain, dan jika pun terjadi kondisinya seperti apa ya, Prof? Nah itu dia, itu jadi masalah. Jadi semua petugas sekarang ini ribut dan orang kan marah juga kepada orang yang menimbun, ya kan? Nah tapi kita juga mesti adil, jangan pula orang ini kan soal persepsi. Belum tentu dia menimbun, dia jualan, ya kan? Dia beralih profesi jadi penjual ini, daripada jual toko itu nggak pada beli ya jualan ini. Nanti ada yang jualan dengan partai besar, impor dari luar negeri dibolehkan. Nah rakyat sendiri yang mau jualan ini numpuk di rumahnya dibilang menimbun. Ini kan soal persepsi, ya kan? Nah, apa ada undang-undang yang melarang orang jualan kayak begitu? Kan tidak ada. Makanya itulah gunanya Perpu tadi. Bukan hanya melindungi pejabat, melindungi juga pedagang-pedagang kecil begitu. Sambil mendorong dia jangan hanya mencari untung, misalnya diatur mengenai harga terjangkau dan sebagainya. Kan banyak ini perusahaan-perusahaan yang bisa membuat begini, ya kan? Saya telepon beberapa bosnya tuh, minta dibikinin. Alasannya pada libur. Jadi dia nggak mau mengambil risiko. Aduh. Jadi nggak ada passion untuk sharing, membantu. Nah, jadi maka di satu tempat ada kelangkaan. Kadang-kadang ada juga persoalan lain, distribusinya. Bukan barangnya ada, distribusi tidak ada. Jadi sebenarnya dalam keadaan normal, ya aturan itu nggak ada larangan. Kalau ini di penjara semua, 30.000 orang dikeluarkan dari penjara, yang ini malah masuk penjara semua. Nah itu bagaimana? Dasarnya apa? Memenjarakan orang dagang. Dia mau untung, ya kan? Nah dasarnya tidak ada. Nah yang begini-begini ini kalau mau, maka urusan perdagangan, urusan industri dimuat di dalam Perpu itu. Sehingga kalaupun ada bertentangan dengan HAM, ya kan, bisa diberi legitimasi oleh Perpu. Sekarang ini kan common sense aja yang memimpin para petugas di lapangan. Mukulin orang, marah-marahin sopir, nah, itu kan aja. Itu pun beda-beda, di satu tempat beda, di satu tempat yang lain beda. Karena ketidakadaan kesatuan aturan. Jadi orang bisa persoalkan, misalnya ada nanti dibawa pengadilan, ya kan? Orang mau dagang masa pasal apa yang dia langgar gitu? Nggak ada sebetulnya. Kalau di PP tentang PSBB memang ada, karena di Undang-Undang Karantina Kesehatan ada juga, walaupun tidak rinci sehingga itu masih terlalu umum, misalnya larangan, pembatasan rumah ibadah. Jadi bukan larangan orang untuk tarawih, tapi pembatasan istilahnya itu. Nah, lalu dijabarkan dalam PP jadi larangan. Dan itu jadi tindakannya dengan ketegasan jadi keras dalam praktek pelaksanaannya. Nah, ini kan bisa dianggap melanggar HAM, apalagi kalau didasarkan hanya kepada PP. Ya kan? Undang-undang hanya mengatur pembatasan, kok PP-nya melarang? Bagaimana? Nah, gitu. Jadi perspektif mengenai PP, mengenai undang-undang karantina ini adalah undang-undang normal semua loh. Karena undang-undang karantina kesehatan itu tidak dibentuk dengan merujuk pada pasal 12. Enggak. Dia undang-undang biasa yang mengatur mengenai kesehatan. Cuman harus agak tergesa-gesa itu kira-kira menangan. Nah, itu kalau diuji ke MK
persoalannya ini normal apa enggak? Kalau keadaannya normal, maka berlaku hukum normal. Berarti dia tidak boleh melanggar HAM. Nah, itu bisa bermasalah. PP-nya pun bisa bermasalah gitu. Jadi apa namanya? Ini hanya semata-mata karena kita tidak mau menggunakan paradigma hukum tata negara darurat pasal 12. Akibatnya merembet kemana-mana gitu. Dan peraturan yang harus rumuskan, satu, secara umum itu harus ada undang-undang keadaan bahaya itu menyebut kriteria ini dan sebagainya, ya kan? Nah, yang kedua, perpu yang khusus untuk kasus COVID ini. Kan keadaan bahaya itu macam-macam. Ada bahaya perang, ada bahaya gunung meletus, banjir bandang. Itu karakternya beda-beda satu dengan yang lain. Nanti kalau terjadi banjir bandang, maka diperlukan perpu yang khusus menyangkut yang menjabarkan ketentuan undang-undang keadaan bahayanya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi supaya lengkap, pasal 12 itu harus kita pahami, undang-undang keadaan bahaya harus kita rumuskan. Yang ketiga, setiap kali ada keadaan yang memenuhi syarat-syarat keadaan darurat, kita berlakukan keadaan darurat. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat keadaan darurat dan kita perlu membuat suatu undang-undang baru, bisa diterbitkan dalam bentuk perpu. Nah, gitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri, tapi saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara, ini berapa angkatan ini ya? Satu angkatan, Prof. Oh, satu angkatan, tapi berapa kelas? 5 kelas reguler. 5 kelas, jadi 100 per kelas? Kurang lebih 100 per kelas. S1? Ya, S1, Prof. Ini mahasiswa angkatan baru nih, Prof, awal. Oh, oke. Jadi saya berharap saudara-saudara ya tidak usah gamang dengan adanya 2 rejim hukum ini. Nah, tetapi dalam studi selama ini, umumnya yang dijelaskan itu semua keadaan normal. Nah, padahal selalu ada keadaan darurat. Dan hati-hati, keadaan darurat ini mulai dengan keadaan yang namanya aturan konstitusional. Nanti kalau sudah rinci misalnya, ya dalam hukum perdata, hukum bisnis, hati-hati. Itu ada pengertian mengenai force major. Ya, force major itu jangan langsung mentang-mentang ini ada keadaan darurat langsung. Nanti dulu karena ini ada perbedaan. Ya, walaupun keadaan darurat bisa menyebabkan force major. Tapi force major dalam hukum perdata, hukum bisnis juga tidak mengharuskan ada keadaan darurat dulu. Nah, kayak tadi juga perpu itu ada perpu keadaan biasa saja. Nah, jadi force major itu sesuai dengan hukum kontrak itu nanti harus dipelajari sendiri detail kriteria-kriterianya. Intinya kita tidak boleh sebagai sarjana hukum atau calon sarjana hukum berasumsi bahwa keadaan yang kita hadapi normal terus. Selalu ada yang tidak normal. Tidak normal itu bisa darurat sifatnya, bisa non-darurat, tetapi tidak normal. Nah, jadi unortodoksi di dalam rule making, rule executing, menerapkan rules, ya itu harus dipahami oleh sarjana hukum. Kalau Anda nanti bikin kontrak tidak paham tentang force major, tidak paham tentang keadaan darurat, itu bahaya nanti. Orang negeri ini banyak sekali keadaan daruratnya, ya kan? Kebakaran hutan aja jadi darurat. Nah, jadi jangan sampai saudara lengah hanya berpatokan karena senior-senior hanya berpikir normal melulu. Nah, maka baca ini ya, jangan lupa ya. Nah, ini beli, kalau nggak mau beli ya lebih mahal fotokopi. Nah, fotokopi. Nah, saya sebagai penulis ikhlas, ya boleh. Itu kan melanggar hak cipta, tapi kalau penulisnya mengizinkan, boleh. Ya gitu ya. Dan di samping itu yang 3 paper dibagikan aja, biar untuk pengetahuan mahasiswa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.